13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666 simbol setan atau kritik kekuasaan. Mari mempelajari Wahyu 13 ayat 18. Kita jangan salah fokus tentang 666. Kalau mendengar angka 666, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Chip, barcode, atau mungkin sosok menyeramkan yang muncul di film horor negara tertentu atau figur tertentu? Banyak orang terjebak mencari tahu teori terbaru atau spekulasi akhir zaman tentang angka ini. Padahal pertanyaannya bukan soal teknologi apa yang akan muncul, tapi bagaimana Alkitab sendiri mengajarkan kita untuk memahaminya. Saya akan bedah angka 666 sebagai sastra apokaliptik, bukan sebagai suatu ramalan tentang negara, kelompok, atau figur tertentu, atau sekedar sensasi masa depan. Mari memahami Wahyu 13 ayat 18. Jika kita melihat Wahyu 13 ayat 18, di sana tertulis, yang penting di sini ialah hikmat. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ada 3 poin kunci yang sering kita lewatkan. 1. Butuh hikmat, bukan ketakutan. Ayat ini mengajak kita berpikir hikmat. Maksudnya dari hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Ini berasal dari kitab Daniel, pasal 11 ayat 33 dan pasal 12 ayat 10. Bukan ketakutan secara emosional atau spekulasi. Yang kedua, menghitung, bukan menebak. Artinya, bukan kemampuan akal manusia untuk memecahkan masalah matematika yang rumit atau sesuatu masalah. Yang ketiga, bilangan manusia. Ini menegaskan bahwa 666 adalah simbol ketidaksempurnaan manusia, bukan bilangan ilahi. Ada 3 pendekatan yang umum. Pertama, pandangan atau penafsiran preteris. Menganggap 666 hanya menunjuk situasi sosial, keagamaan, dan politik abad pertama saja. Angka ini menunjuk pada sosok Kaisar Romawi, misal Nero, Titus, Domitianus, dan lainnya. Yang kedua, pendekatan futuris yang ekstrim, selalu mengaitkan dengan teknologi terbaru seperti chip dan sejenisnya. Masalahnya ini seringkali membaca Alkitab lewat kacamata berita, bukan sebaliknya. Alkitab memberi hikmat menafsirkan sikon dunia masa kini. Pendekatan simbolis adalah yang paling konsisten. Wahyu adalah kitab simbol. 666 melambangkan sistem dunia, entah itu politik, ekonomi, atau budaya yang menuntut kesetiaan mutlak kita melampaui kesetiaan kepada Tuhan. Penafsiran secara literal pada angka 666 akan mengalami kesulitan, sebab ini bersifat simbolis. Semua angka dalam kitab Wahyu memiliki makna simbolis atau kiasan, bukan dalam arti literal. Misal, angka 144.000, 3,5 tahun, 2 saksi, dan lain sebagainya. Akibat penafsiran secara literal menimbulkan banyak pandangan tentang nama yang dimaksud dengan angka 666. Sulit menyimpulkan nama yang tepat.
Angka 666 menunjuk kepada manusia yang tidak sempurna yang dicipta pada hari ke-6. Juga manusia yang telah jatuh dalam dosa. Angka 6 ditulis sebanyak 3 kali. Ini menegaskan bahwa manusia tidak sempurna terus berusaha menjadi seperti Tuhan, namun selalu gagal dan tidak pernah berhasil. Angka 666 ini ditujukan pada binatang jahat yang keluar dari laut dalam pasal 13 ayat 1. Ini menunjuk kepada antikristus sebagai alat iblis, naga pada pasal 12. Ia berupaya mencapai kesempurnaan Tuhan yang disimbolkan dengan angka 7. Tapi tidak pernah berhasil. Selalu gagal. Angka 7 melambangkan kesempurnaan Allah. Sedangkan angka 6 adalah angka manusia yang gagal, jadi 666 adalah simbol kesempurnaan palsu atau kecongkakan manusia yang memberontak pada Tuhan. Bagaimana aplikasinya bagi kita di zaman ini? Di mana 666 bekerja hari ini? Tanda binatang itu bukan pertama-tama soal apa yang kita pakai atau apa yang ditanamkan secara fisik ke tubuh kita, melainkan soal kepada siapa kita memberikan loyalitas tertinggi kita. Dalam konteks masa kini, pola ini seringkali muncul tanpa kita sadari. Pada level pribadi, kompromi dalam algoritma dunia. 666 bekerja ketika nilai hidup kita ditentukan oleh pengejaran keuntungan, prestise, dan validasi dari orang lain. Iman yang dinegosiasikan. Seringkali kita mengaku percaya, tetapi nilai hidup kita lebih didasarkan pada budaya populer atau opini khalayak yang bertentangan dengan Alkitab. Kita sering menghindari kebenaran demi rasa aman. Tidak berani hidup konsisten karena takut dibenci atau dijauhi oleh lingkungan. Di titik ini kita tidak menyembah patung, tetapi menyembah rasa aman dan keuntungan materi. Bagaimana dengan level gereja? Angka atau akar. Pola ini muncul ketika pertambahan jumlah jemaat dianggap lebih penting daripada apakah jemaat tersebut benar-benar mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam firman. Mengenai damai semu, saat gereja lebih memilih kong kali kong untuk menutupi dosa demi menjaga nama baik daripada menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Ketika Injil disesuaikan agar bisa diterima oleh sistem dunia dan disukai massa, namun tidak lagi menuntun orang kepada Yesus dan menaati Tuhan Yesus. Bagaimana dengan level sosial dan budaya? Tekanan sistem bisa terjadi. Kesetiaan total, sistem dunia, baik itu kekuatan politik, ekonomi, atau ideologi, selalu meminta kesetiaan total kita. Masalah utamanya bukan karena kita hidup di dalam sistem dunia, tetapi ketika sistem dunia yang berdosa mulai hidup dan menguasai hati Anda dan saya. Mari kita berfokus pada Yesus Sang Anak Domba. Ingatlah, bahaya terbesar dari simbol 666 bukanlah teknologi di masa depan, melainkan kompromi-kompromi kecil yang kita lakukan setiap hari. Ini bukan tentang dipaksa menyembah binatang, tetapi tentang hati yang secara sukarela menyerahkan kesetiaan kepada hal-hal selain kepada Tuhan Yesus. Kitab Wahyu bukanlah kitab untuk menakut-nakuti, melainkan kitab tentang ketekunan dan pengharapan. Pusat dari segala sejarah adalah anak domba yang telah menang.
sebagai pertanyaan reflektif untuk kita semua. Yang pertama, dalam kehidupan kita, keputusan mana yang kita ambil karena takut pada penilaian manusia daripada takut kepada Tuhan? Yang kedua, apakah cara kita mengejar kesuksesan saat ini masih mencerminkan ketergantungan pada Tuhan, atau justru sudah menjadi penyembahan terhadap ambisi pribadi? Yang ketiga, kepada siapa hidup Anda dan saya benar-benar setia hari ini?